Alasan kalian ngebentuk Serah. I love your energy girl. Pertama namanya nggak Serah juga malah. Ini mau dicari tahu nggak namanya? Urutin perkiraan siapa yang bakal nikah duluan sampai terakhir. Oh, yang paling bawah kayak Angela. Oh iya, yang paling terakhir. Nomor 4 udah. Apa sih arti sebuah fans bagi kalian? Ada nggak sih pengalaman paling berkesan dengan fans? Sampai datangnya rumah aku, tahu alamat rumah aku. Jadi merinding tuh. Bawa koper. Hah? Sumpah, bawa koper. Camping dia. Bapak-bapak lagi. Welcome back to our YouTube channel. Video kali ini agak berbeda karena kita mau bikin Q&A. Jadi pertanyaannya kemarin udah kita kumpulin dari Instagram. Jadi kita masing-masing bikin question box, terus kita akan milih masing-masing 3 question yang paling seru. Yes. So we're gonna start from Sarah. By the way guys, lihat deh rambut aku pendek banget. Dia rambutnya semakin pendek semakin Semakin bagus. cantik. Semakin Oke. pendek semakin keluar guys. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah kalian tanyain di question box dan sekarang kita akan jawabin. Jadi tadi gue sama Kak Angela udah milih-milih beberapa pertanyaan. Yang pertama, gue mau mulai hari dengan yang positif seperti ya. Jadi kayak gue bakalan ngambil pertanyaan ya dari Rizka Azaria. Hal positif yang bisa kalian ambil dari pertemanan kalian apa? Hal positif. Banyak lah, banyak Banyak. banget. Satu yang pertama, kalau menurut gue orang-orang yang ada di sini semua positif. Iya benar. Dan zaman sekarang nggak gampang cari teman-teman yang satu frekuensi dan semua mereka positive vibes. Kalau misalnya beberapa orang mungkin kayak misalnya ketemu terus nyinyir segala macam. Kalau kita tuh bener-bener balance lah. Bukannya nggak pernah sama sekali nyinyir orang, cuma kita jarang ya, kita nggak pernah. Hampir nggak pernah Nggak sih. pernah nyinyirin orang. Palingan berbicara berdasarkan fakta. Ya, gibah Fakta. sih jatuhnya. Dan kita paling sering tuh ngomongin soal kerjaan. Kerjaan. Iya sih. Pasti. Iya, Pasti iya, kita iya. ketemu kayak gimana? Lu break jam segini. Oh my god, kayak kok bisa. Berkeluh kesah tentang kerjaan, terus memberikan support system kayak misalnya si Angela nangis-nangis gara-gara asinnya banyak, terus kita kayak sabar ya Angel, semangat kak, gini-gini gitu. Kak, sama kayak hari ini Ranti baru Ranti. tidur 2 jam karena dia Iya. break jam 3 pagi, terus dia jam 6 Iya, pagi harus banget, udah guys. bangun. Dan dia nanti syuting lagi jam 9. Iya, langsung Sampai Hana tahu juga. schedule-nya ya guys. Jadi kita bisa jadi unit juga di lokasi syuting ya. Iya. Kita multi talent lah. Ayo Hana udah jam 9 nih berangkat Berangkat. ya. Dan apa ya, tidak ada yang menggiring ke jalan yang tidak benar sih di sini. Oh, Betul. iya, nggak ada. Betul kan? Nggak ada sama sekali ke hal-hal. Selanjutnya dari Jesselyn Rockwell. First impression kalian ketemu? Bah. Dari aku ya, aku impress salah satu. Pertama kali ketemu Angela, jutek, diem. Karena ternyata si Angela emang introvert. Ketemu Wow. Hana, wah lebih lagi sadis lagi. First impression gue yang terbaik kita ketemu Ranti, sumpah. Karena pertama kali dia ketemu gue tuh mukanya menyenangkan. Kalau Angela tuh ketemu kayak gini kenal. Hai Sarah gitu, hai Angela gitu. Gitu. Dengan senyumnya kayak gitu kayak kalau ketawa Angela banget. Hai gitu. Tapi udah terus diem, main handphone gue juga diem. Karena gue bingung ya mulai. Kalau Hana tuh karena gue kenal Hana dari Angela, jadi kayak ngeliat Hana tuh jutek banget sih. Mungkin nggak tahu ya, Hana tuh mukanya emang kayak gini gitu ya, jadi dia kayak gitu. Gitu. Kalau Ranti kayak berarti pertama kali ketemu, hey, wah gitu, jadi kayak gue langsung wah, I meet my soul, sumpah. Tampang lo doang yang baik. Bukan dia doang yang paling friendly di sini. Ya udah itu sih. Kalau dari Angela, first impression. Prevention Sarah, kamu diem deh waktu itu kan. Cuma aku diam. Kayak aku kira anaknya pendiam, nggak ceriwis sama sekali, kayak Wow. wah ini anak rantau juga nih sama kayak gue gitu. Terus habis itu ketemu Hana waktu itu berapa? Aduh, zaman kodok.
Zaman kodok mas sekarang gue. Oke. Itu real kodok sih, benar sih, benar. Kodoknya Angela yang namanya Prince ternyata cewek itu. Awal ketemu nggak ada impression apa sih. Soalnya aku tahu dia dari gadis sampul. Dia gadis sampul kan selalu senyum kan di majalah atau di mana segala macam selalu kayak. Jadi kayak Itu nih talent anak baik ya? enak baik nih. Gitu. Enggak ada. Terus Ranti awal ketemu ya itu dengan muka manisnya dan dengan muka muka baiknya itu. baiknya. Kayak aku udah tahu Ranti sebelumnya kayak oh ini namanya Ranti Maria gitu. Lucu ya gitu. Ya aku baik-baik gitu. Dulu ya ini. Kalau aku pertama kali lihat Sarah beda banget. Aku kayak hai, kalau udah mati tuh kayak ini orang dalam pengaruh minuman keras gak sih? Kayak dia tuh girang banget gitu loh, kayak aku bingung kayak gitu. Padahal setahu aku Sarah tuh nggak pernah, maksudnya kamu nggak minum minuman beralkohol kan? Jadi kayak pas tahu itu aku langsung kayak oh my god, kaget banget karena awalnya aku kayak fix banget ini orang dalam pengaruh minuman keras. Karena dia sangat girang, kayak ekstrovert banget gitu loh pertama kali ketemu. Jadi jadi aku ikutan kayak hai. Kalau kayak Angela, karena aku udah tahu waktu itu emang. Jadi waktu ketemu kayak oh ini Udah kayak taunya Angela. kalau melotot ada apa tuh? Kan ada. Jadi aku kayak oh ini kayak Angela. Tapi kayak Angela tuh kayak Jadi pertama di mana? Kita syuting bareng. Syuting bareng. TVM. diemnya kelihatan jutek. Tapi Iya, waktu jutek. kayak Angela lihat terus senyum gitu kayak kelihatan baiknya. Baik, Iya, jadi kayak oh oke gitu. Oh, iya. Impression. Kalau Hana Impression good lah. Impressionnya gimana ya? Impression gue bagus sih tapi kayak kayaknya kita nggak bisa temenan deh kalau karena kayak beda banget gitu. Pokoknya ngeliat Hana tuh kayak gimana ya, dia tuh punya kayak resting face gitu. Oh, iya, iya. Jadi kalau dia Bener, diem bener. gitu kayak kayaknya nggak bisa temenan deh sama Iya, iya, ini. First impression aku kepada terutama Sarah ya. Sarah tuh pertama kali ketemu dia udah Sama berarti. Serius. Kayak Angela diem lah. Karena nggak tahu ya. Kamu awal ketemu aku nggak lo? Diem doang. serius. Sarah tuh kayak langsung mau berusaha untuk berteman sama siapa aja gitu kan. Kalau gue diem tau pertama, gue takut aja sama orang tuh kayak gue baik tapi bukan gue langsung banyak ngomong. Tapi lu langsung cuy. kayak halo, langsung gitu tau sama gue. Sumpah. Lo tuh berusaha banget kayak berteman sama gue terus kayak gue anjir gue mau diadopsi jadi teman kayak gitu. Soalnya gue tuh susah banget dapet teman kan. Terus ya udah salah satunya yang mengadopsi gue jadi teman adalah Sarah. Terus kalau Angela pertama kali gue ketemu tuh langsung kayak anjir nih orang seksi banget ya gitu. Kapan tuh? Ya zaman casting awal-awal Sinemar. Oh iya deh di tempat casting. Iya, selama ini kan aku liat Angela cuma dari foto doang gitu kan. Terus dia tuh fotonya zaman dulu tuh masih estetik gak jelas gitu. Jadi kayak jarang kelihatan muka benerannya gitu kan. Terus pas ketemu kayak oh gila nih orang seksi gila gitu. Jadi kayak first impression mereka berdua bagus. First impression Ranti, ya ampun, halus banget. Ya ampun, perih, ya ampun bidadari banget. Ternyata busuk enak aja. Enggak lah. Wah marah sih. Iya. Selanjutnya dari Instagram aku ada dari nov2.4705 asik. Abis itu ya dia nanya sebutin kebiasaan buruk kalian berempat dan siapa yang paling gobrok. Kebiasaan buruk akan gue mulai dari gue. Gue ini anaknya moody banget. Jadi kadang-kadang gue bisa ambisius, berapi-api. Kadang-kadang gue bisa kayak gue nggak mau wah capek aku gue bisa gitu. Itu yang paling buruk dari gue. Dan gue pemalas total. Ini sebutin masing-masing nih. Ya moody sih. Sensitif kali kalau kayak Oh iya, basic Cancer, moody dan sensitif. Gampang tersinggung, moodnya gampang berubah-ubah, gampang nangis, gampang marah, gampang baik lagi. Iya sih tapi Angela tuh Mood swing-nya ampun, sumpah Angela ekstrim. gila parah sih, Angela parah sih. Kalau gue sih lebih ke kayak gue tuh orangnya ambisinya tinggi banget. Ya dia terlalu berambisi. Jadi kayak gue tuh terlalu berambisi dan gue tuh kayak yakin segalanya pasti mungkin. Karena menurut gue segalanya pasti mungkin, tapi kadang badan gue itu gak kuat untuk melakukan semua hal gitu. Tapi kayak gue tuh selalu kayak push your limit. Padahal ya gue juga manusia gitu sih paling. Jadi kayak gue terlalu push diri gue gitu loh.
Sarah tuh tipikal orang yang butuh waktu dalam sehari tuh bukan 24 jam, 24 jam tuh kurang buat dia. Aku mungkin nggak bisa langsung ngutarain kalau misalnya aku nggak suka. Aku tuh anaknya mendem banget, numpukin banget anaknya. Aku nggak bisa yang kayak Gak bisa nolak ya? Iya, nggak bisa nolak dan nggak bisa langsung kayak marah di tempat gitu loh. Bukan marah sih, tegas di tempat gitu aku nggak bisa. Ditelan gitu. Ditelan dulu gitu, nunggu numpuk. Baru nangis. Mau ngebom nih antara nangis sendiri atau nggak langsung numpain semua ke orangnya, which is kan nggak bagus ya, kayak langsung numpain semuanya gitu. Nah aku gitu tuh. Kalau yang paling bobrok, Hana Sarah sih kak. Hana sih. Hana. Hana ya. Karena konsultasi itu malam di What You Want inget. Oh, hancur. Dia koploan sama Justin, joget-joget koplo, nari-nari koplo dan dia hafal semua lagu. Iya dong, Dangdut is the music of my country. Next. Proud. Santi Gesrek pernah pinjem baju satu sama lain nggak? Sering banget. Bahkan gue pernah ada celana Angela. Terus celana itu bagus. Gue bilang kayak, "Kak, ini beli di mana?" Padahal gue tuh emang sengaja ngomong kayak gitu, basa-basi kayak gue berharap dia ngomong ambil aja Sar gitu. Dan beneran tuh dia ngomong kayak ambil aja Sar, yes, oke gitu. Karena gue cari celana kayak gitu susah gitu. Jadi kayak thank you tuh Kak Angela yang berikan celananya untuk aku. Aku tuh segampang itu ngasih baju ke orang karena ya aku minimalis, jadi semakin banyak baju yang aku keluarin kayak semakin bagus gitu. Mantap. Aku minjem baju dia pas Natalan kemarin. Oh iya benar. Aku minjem baju Sarah waktu bikin konten serah. Dan hari ini aku bawa bajunya di mobil. Jadi aku bikin dan cuci. Terus waktu photoshoot pertama kali Sarah tuh minjem hampir semua tank topnya Ranti terus kayak bajunya. Terus dia pakai tank topku ujung-ujungnya. Oh iya. Oh iya. Karena gua model-model baju Ranti, celana jeans loh. Celana jeans. Baru kali ini dia memuji aku gitu loh. Karena dia meminjam banyak hal dari aku. Ya intinya kita tukeran. Iya, tutup. Ada pertanyaan dari Jihan_JBC. Ada niatan collab sama orang yang bukan anggota Serah nggak? Collab YouTube? Ada banget. Pengen sih. Tapi Nah. kita nunggu 100.000 subscriber dulu. Jadi kalau misalkan kalian pengen lihat kita collab sama youtuber lain, please subscribe kita dulu biar kita semangat bikin kontennya. Subscribe sekarang, nanti kita bakal bikin giveaway yang seru. Nanti kita bakal bikin juga rumusnya kayak gimana, ntar kita pikirin deh. Nah, di situ kalian juga bisa put comments nih di video ini kira-kira kita tuh cocoknya collab sama siapa sih dan apa yang pengen kalian bahas gitu loh bersama si orang yang bakal jadi guest star di Serah gitu. Oke, dari your favorite scene, alasan kalian ngebentuk Serah. I love your energy, girls. Lovely. Awalnya tuh karena kita ngerasa kayak aduh kita tuh malas banget sih main internet, aduh gue tuh nggak ngerti YouTube, aduh gue tuh buka Instagram tuh cuma seperlunya doang. Tapi setelah gue pikir-pikir ternyata internet tuh penting buat kita bonding sama orang-orang, buat kita nge-reach orang banyak, terus buat biar orang tuh tahu juga kita tuh ngapain, terus kita juga tahu orang ngapain. Sebenarnya internet tuh penting banget kalau dipakai buat hal-hal yang bagus gitu kan. Jadi akhirnya kita mikir kenapa sih kita tuh punya teman nih, kita berempat nih dekat banget udah lama, tapi bingungnya kita nggak pernah ngonten. Padahal kalau di kontenin tuh sebenarnya banyak banget hal yang bisa diambil dari kita gitu. Jadi kayak apa kita mulai ngonten aja kali ya berempat ya. Lagian juga enak gitu loh kalau ngonten berempat karena kita nggak perlu bonding lagi susah-susah karena emang kita udah temenan lama. Jadi ya Emang aslinya temenan gak dibuat-buat temenan kan nggak? Sampai akhirnya tiba-tiba di suatu tempat makan di suatu mall, Oh iya. ini orang ide berdua mengeluarkan iPad mereka dan coret table meja makan itu terus kayak ngejelasin ke aku gitu kayak jadi kita mau kayak gini. Oh masih ada fotonya, ntar gue insert di sini. Iya ditulis-tulisin gitu dia sebagai Notulen. sekretaris ya. Kamu sebagai apa sih? sekretaris pribadinya Mas Dewa. Itu masih sinetron. Pokoknya mereka kayak mau mengadopsi aku gitu loh untuk masuk ke dalam Serah ini. Pertama namanya nggak Serah juga malah. Ini mau dikasih tahu nggak namanya? Ya pertama nama kita tuh Gembel Elit. Terus langsung Kak Angela dan Ranti. Jangan. Tidak. Tapi aku nggak langsung tidak sih. Aku kayak Dia kayak think twice, Angela langsung big no. Iya. Tidak gitu.
Terus aku langsung kayak pas tahu kayak Angela Big No. Aku nggak bisa langsung enggak soalnya orangnya. Jadi aku kayak tega banget waktu dengar kayak Angela nggak mau. Jangan, lo kalau Angela tuh kayak enggak, kalau enggak oke. Gue kemarin tuh udah mikir kayak Han, Angela gimana ya? Iya sih, yang paling ini tuh pasti Angela satu ya. Iya. Gimana ya? Kita tunggu aja jawabannya, ternyata bener pas gue tahu jawaban no. Iya itu udah sesuai prediksi kayak gue yakin banget sih Angela bakal ganti nama Jadi gengnya. kita nggak kaget gitu loh, jadi kayak oh ya udah. Yang penting kita udah mengungkapkan ide itu. Terus Iya. kayak dan yang paling kita deg-degan waktu aku itu Angela, kita kan mau banget grup ini. Kak, Itu bener-bener kita jam 12 malam. Kok gue nggak deg-degan? iya, nggak beda. Emang lo ikut nge-approach ya? Enggak, kita berdua doang. Kalian nge-approach gue tuh nggak? Kita kayak ini tau, kayak orang mana tuh Iya. Cuma kita berdua. MLM. Kita waktu itu kita bagi tugas. Jadi waktu itu gue nge-approach Ranti terus kayak Sar lo aja nge-approach Angela, gue gak mau, gue males. Mereka udah negatif duluan karena pertama aku kan jarang konten. Kedua aku tuh paling gak suka kehidupan di kontenin sebenarnya. Iya, karena kan private banget ya. Setelah mereka menjelaskan, jadi kita bukan mau ngontenin kehidupan private kita, tapi kita lebih ke kayak bikin kayak keseruan aja gitu loh di antara kita. Positive gitu. Terus vibes. pas dikasih lihat ya kita mau bikin ini. Terus pada akhirnya kayak aku ada ide, kenapa nggak kita bikin ini. Akhirnya jadi kayak Langsung. gabung semua ide, aku setuju, and then tada. Terus namanya aku tulis di notes nih kayak Oh iya, dia bikin loh namanya. pokoknya nama huruf depan kita semua aku urutin, terus kayak aku mix lalu puzzle kayak harus atau apa ini terserah kita mau bikin video apa. Iya sih, ya udah terserah mau swipe apa. Enggak, tapi itu ide siapa sih yang serah mau swipe up itu ide siapa ya? Aku. Kayak Iya. jadi kayak dengan serah ya terserah kita mau bikin apa aja gitu. Tapi terserah kita, terserah yang penting terarah. Nah gitu, itu motonya. Yang penting terarah. Iya bisa Gak ya. keren juga ya? Iya. tapi ternyata setelah mau swipe apa enggak tuh udah lumayan mengecam Booming ke tau. orang-orang itu. Iya. Tau gak sih kemarin aku lagi kayak pergi sama teman-temanku gitu kan, terus kayak mereka bilang mau makan apa gitu kan, terus aku bilang apa yang enak di sini ya, terus ada yang nyata serah mau makan apa gitu. Serah mau makan apa kagak gitu. Serah. Urutin perkiraan siapa yang bakal nikah duluan sampai terakhir. Berat Bun. Parah itu yang mau aku. Sebut namanya Syafira Febriani. Asik ii. Siapa yang kira-kira? Nikah dulu. Urutan dan nikah. Pokoknya paling bawah kayak Angela. Oh iya. Yang paling terakhir. Nomor 4 udah. Nomor 4 terisi ya guys. Nomor 1 mungkin tadi Mana? Tahun ini kan? Mungkin Sarah kali ya. Bisa Bisa aja kamu tiba-tiba ta'aruf gitu kan. Bisa. Gua jadi nomor 1 juga bisa. 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 Kayak ini kan kayak puzzle. Sih, Tiba-tiba tapi- nanti juga bisa. Kita nggak tahu Iya. bulan depan nanti mau engage. Tapi kayaknya nggak mungkin nomor 1 Sarah juga sih. Lo. Sarah aku nggak yakin. Wah. Dia yang paling nggak yakin kata. Tapi dia picky banget sama cowok. Udahnya picky, ketemu yang oke, gampang ilfil. Sekalian nyambung ada aja hal lain yang nggak nyambung. Kan? Ujung-ujungnya painkiller. Jadi kayak 1 Hana, 4 Angela udah. 2, 3 nya Mungkin Ranti sama Sarah again the word. ya Tergantung semesta. sisanya kita berdua. Pernikahan impian kalian seperti apa? Dari Ranti sekarang gantian. Lo yang pertama. Sama nih. Pernikahan impian ya. Lo pilih gimana? Kalau aku sih jujur lahir dari keluarga orang Manado yang pastinya heboh banget gitu kan. Kayak yang harus mengundang satu Manado. Kayak harus mengundang kayak beribu-ribu orang gitu loh. Cuman aku pengen banget nikahan aku tuh di bawah 300. Malah sebenarnya aku pengen setengahnya. Tapi kayak nggak mungkin. Mungkin pas corona, jadi nggak bisa nikah nomor 1. Iya mungkin cuma sekarang dong. Iya dong. Iya pengennya yang nggak rame. Terus aku nggak pengen dalam ruangan juga karena aku nggak begitu feminim sejujurnya. Aku nggak suka pakai gaun yang kayak
kayak balon gede princess banget gitu. ya. Aku bahkan bilang sama Sarah, aku nunjukin fotonya Tara Basro sama suaminya, aku kayak oh my god ini prewed, Nanti di-insert. aku harus Iya. kayak gini banget. Terus Sarah yang kayak enggak. Jadi dia tuh yang kayak tau gak sih di castle yang kayak itu Sarah, dan aku nggak akan mau yang kayak gitu banget. Aku tuh terus kayak ngadep belakang, kayak keren banget estetik banget gitu. Jadi kira-kira kayak gitu, tapi untuk kayak detail gimana-gimananya kayak belum ada sama sekali sebenarnya. yang simple aja gitu. Iya. Tapi nggak sesimpel ke Angela ya, yang mungkin nggak pakai alas kaki. Aku tahu. Kan kakak pernah update. Oh, aku pernah update ya. Aku mau Yang beach kayak wedding belakangnya, ya. Aku pengen wedding di pinggir Kan pantai. kita insert semua ya wedding Terus ya, terus ya yang datang juga nggak boleh pakai sendal dong, harus nyeker juga. Karena kan di pasir kan di pasir. Jadi kayak pemberkatannya di pinggir, pemberkatannya. Akhirnya kesel. Sorry ya guys, berisik kita soalnya di restoran. Jadi pemberkatannya tuh kayak ya di pinggir pantai, sunset, cuy. Iya sih. Sunset, terus abis itu pakai dressnya ala-ala hobo gitu, nggak yang gaun juga, yang pokoknya santai banget lah, yang enak buat dipakai muter-muter jalan dan segala macam. Ya ampun, imajinasiku baik banget, padahal aku belum tentu pengen nikah juga sih. Every girl has her dream Iya, wedding. Terus abis itu pas udah gelap pindah ke garden partinya, kayak di garden party yang ada lampu-lampunya gitu. Kayak gitu aja sih, simple. Ya aku nggak mengundang banyak orang juga, kayak keluarga inti dan teman-teman dekat aja. Dan aku pengen di Nihi Sumba, by the way. Kalau Nihi Sumba denger ini nanti bisa endorse pernikahan aku. Iya. Wow, itu udah kebayang sih. Iya, aku udah Seru ngebayangin. sih. Kapannya menyusul guys. Kapannya ya nggak tahu deh. Sama siapanya? Sama siapa juga nggak Apalagi? tahu. Apalagi. Oke, kita lanjut ke Sarah. Pernikahan fairy tale ini mau gimana? Enggak, kalau gue kalau gue paling pasti sih kalau gue ya konsepnya tetap Euro. Enggak. Udah kebayang kan? Udah. Gue udah Europe kebayang. apa nih? Ada Turkish. Enggak, tapi ada- gue nggak Turki lebih yang kayak universal. Jadi kayak paling pakai kayak white gown gitu. Terus tapi yang panjang gitu. Yang bermeter-meter. Jadi kalau jalan harus tendang. Terus nanti bridesmaid-nya megangin buntutnya kan? Iya, pengennya gitu. Ah, tapi kebayang. nggak bilang buntut sih, kayak gue akan nendang sendiri dengan effort gue. Tapi lo akan jalan cantik mendampingi gue. Dan baju lo tuh kayak gini nanti ya. Panjang juga tapi lo tendang juga gitu sama. Lanjut. Tendang. Dia yang kawin kita yang ribet tuh ya. Terus habis itu palingan kayak pas malam ya Ganti baju kan lo? ganti baju. Pas malamnya ganti baju, gue pengen ada highlighternya gitu di badan. Jadi pas gue diangkat gitu, gue pengen muter pakai baju tuh bajunya. Ada apa? Ada lampunya, lo tau gak sih? Bajunya Jadi ada. gaunnya tuh ada lampu Kayak yang gaun dipakai. Rancalbenya. Iya, kayak gaunnya Rahel gitu. Terus habis itu, nah gue pengennya ada malam Indian night-nya juga. Jadi kayak kalau misalnya orang-orang Gila banget sih. tapi itu cuman yang Indian night tuh khusus teman-teman deket doang. Nah itu nanti kayak apa ya, sebenarnya kayak apa sih, kalau misalnya orang-orang tuh ada After party. Nah tapi after party itu kita bareng-bareng pakai kostum dan semuanya harus pakai kostum. Kostum apa nih? Kostumnya kayak pakai kostum India gitu, jadi kayak kayak Oh, India. Mantap. Gila sekali sih. nggak seribet itu nih, pasti insya Allah bakalan berkesan. Dan tapi ya emang harus agak ribet gitu, jadi gue akan meribeti teman-teman gue juga biar mereka merasakan keribetan ini. Jahitin baju ya? Iya, gue akan kayak jahitin baju segala macam biar hebohnya sama-sama heboh gitu. Alainya sama-sama, jadi mengikuti ketika Angela simple banget, gue akan jadi orang paling simple. Dan ketika gue ribet, Angela harus ikut ribet sama gue. Ayo, oke bisa. demi teman yang Lo menikah. gimana? Gue pokoknya gue tuh pengen acara pernikahan gue itu outdoor. Abis itu temanya tuh rustic terus 70s vibes ya. Jadi nanti mulai dari entertainment, terus baju segala macam, dekorasi itu bener-bener yang kayak 70s. Jadi vintage gitu loh. Ya orang-orangnya juga datang nanti dress code-nya vintage, kayak ya gitu sih aku pengennya. Terus aku pengen wedding dress-nya tuh yang kayak aku pengen diet sampai nanti kurus gitu. Terus nanti wedding dress-nya tuh bener-bener yang kayak fit body, punggungnya bolong,
terus flowy gitu. Karena kenapa bisa menjelaskan paling detail banget karena dia udah mempelajari semuanya dan emang Waktunya sudah Waktunya. dekat. Bear gitu. Tapi karena gue orang Jawa juga, gue sih niatnya akadnya tuh pakai adat Adat Jawa. Jawa. Gue paesan biasa. Terus malamnya ada midodareni, of course. Midodaren yang injek telur ya? Hmm? Itu injek telur kan? Kok injek telur? Midodaren ini apa? Midodareni tuh jadi ceritanya dipingit gitu loh. Jadi ceweknya tuh nanti disimpan, terus cowoknya tuh datang ke rumah kayak minta anak ceweknya ke keluarga. Pakai kuda dah. Ya enggak. Kalau lo sih lo pakai kuda sih kayaknya. Diribetin. Iya gitu. Ya nggak pakai kuda. Udah gitu aja sih kawinan gue. Pertanyaan dari Ricky Chan _ apa planning ke depan serah? Kak, Planning kita sebenarnya banyak banget. Yang pertama, pengembangan kita tuh sebenarnya udah ada beberapa. Mungkin kita bakalan kerjasama sama brand-brand, tapi balik lagi nih setelah kita 100.000 subscriber, terus kita bakalan pengen bikin gebrakan juga yang nggak bakal kita kasih tahu juga sekarang. Cuman kita nanti bakalan intinya lebih menginfluence di hal-hal yang positif ke banyak orang dan pengen kita kayak lebih banyak orang lagi yang mengenal kita dan kita juga bisa ngedelivery ilmu kita yang bener. positif ini. Jadi kalau misalnya dari planning yang udah kita bikin, kita tuh pengen yang paling gampang nih ya. Gak gampang sih, ini sebenarnya paling susah. Tapi kita pengen dalam seminggu tuh kita bisa ngupload 5 kali. Iya. Jadi Senin kita bersama Sarah, kita akan ngebahas bisnis. Selasa kita bakal sama Ranti, kita akan ngebahas lifestyle. Terus hari Rabu kita akan bersama Angela, kita akan ngebahas tentang health. Terus yang hari Kamis itu bakal sama aku, Hana, dan itu bakal ngebahas soal beauty. Nah hari Jumatnya kita Friday night with serah. Itu baru rencana. Nah ya itu baru rencana. Karena kalian tahu sendiri kita sinetronnya lagi jalan semua. Ini ibu juga. Dan bisnisnya akhirnya banyak banget. Kita cuma bisa upload seminggu sekali. Dan kita minta maaf kalau misalnya sempet telat kemarin uploadnya karena kita juga sebenarnya lagi butuh videographer. Di sini kita buka-bukaan aja ya dengan keadaan kita yang sebenarnya. Jadi harap maklum dan ya doain untuk kedepannya kita bisa Lebih baik lagi dan konsisten lagi. Jadi tapi tujuan kita tuh emang untuk spread positivity. Jadi semua isi kontennya harus bermanfaat. Sebenarnya karena salah satu dari kita yang tadinya juga kesana kesini yang gampang, sekarang harus stripping setiap hari. Iya, dan stripping gue tuh lagi yang kayak bener-bener pagi ke malam, pagi ke malam. Jadi makin gak ketemu gitu loh jadwalnya, Iya. makin susah. Jadi kita sebisa mungkin lah pokoknya bakal kasih yang terbaik. Amin. Karena kita pengen jadi inspirasi juga buat yang nonton. Yes. Oke. Dari Nanik Guntari. Ini tadi tentang serah, sekarang apa sih harapan atau target kalian di tahun ini? Jadi mungkin personal. Kalau harapan pastinya tetap sehat dan tetap jadi blessing, itu harapan all the time. Kalau target, aku tahun ini pengen banget develop body care. Karena aku gak mau kalah dari Sarah. Aku aja belum bilang ke mereka, tapi aku pengen mencoba sih. Karena jujur, kenapa aku juga bilang kalau serah ini benar-benar positif itu karena segitunya bisa menginspirasi satu sama lain. Aku yang lihat Sarah kayak keren deh, kayak ngatur kayak bisnisnya dia gitu. Sampai aku mikir kayak apakah aku akan mencoba untuk develop sesuatu gitu. Nanti kamu jadi Enggak no. Kita nggak pernah saingan, rezeki itu udah diatur. Iya. Jadi kayak kita bisa support satu sama lain. Jadi sekarang lagi ngumpulin riset dulu biar nanti nggak malu sama Sarah, ya kan? Jadi Belum dijudge sama Sarah. belum dijudge, nggak lah. Tapi aku butuh pasti kritiknya dari Sarah karena kan dia yang udah pro soal bisnisnya. Jadi pengen develop body care, kulit badan, guys. Gitu. Harapan gue di tahun 2021 adalah semua plan yang gue bikin itu berjalan lancar. Amin. Dikasih keyakinan dengan apapun pilihan yang gue pilih. Abis itu yang penting sehat dan bisa bikin orang-orang di sekitar tetap happy. Yes. Terus target gue tahun ini? Aku nggak bertarget guys, sumpah tahun ini kayak aku trauma karena tahun kemarin aku punya banyak banget target terus kayak
nihil. Satu pun tiada yang tercapai di tahun 2020. Jadi kayak tahun 2021 gue mau go with the flow aja, terserah targetnya gimana. Doain aja yang terbaik. Oke. Kalau gue banyak nih kayaknya. Enggak. Gue bingung juga target gue apa ya? Sama kayak Hana sih, karena tahun kemarin gue sama Hana itu kayak Zong. kita berdua bener-bener yang kayak Hana tau banget yang gue alamin roller coaster. Kalau tahun ini gue lebih ke mungkin pengembangan, sama mungkin gue bakalan lebih aktif konten, aktif bisnis, aktif semuanya sih. Sebenarnya jujur aja cerita terpendam gue tuh, gue pengen suatu saat, gue gak tau kapan, gue pengen main film action. Wih, Sumpah gue pengen banget, tapi gak tau kapan. Gue pengen banget. lucu sih, Sar. Gue pengen banget, sumpah gue pengen banget, cuman nggak tahu kapan dan nggak tahu gue ya tergantung di atas aja sih. Gue sih lebih kayak ya udah God's plan, God's plan. Kayak jelas. Kalau aku tidak pernah menargetkan sesuatu. Jadi apapun yang terjadi aku jalanin. Tuhan kasih ini aku jalanin, Tuhan kasih itu juga aku jalanin. Jadi apapun yang terjadi, negatif atau positif, ya aku harus jalanin. Aku nggak tahu ini pasrah atau berserah kepada Tuhan, tapi kayak berserah. Tapi ya jalanin aja sih. Karena dari awal juga kayak aku nggak pernah nargetin, wah pokoknya tahun ini aku harus beli mobil gitu. Ya kayak tiba-tiba, oh aku butuh mobil, ya udah aku beli gitu. Tapi nggak sih, jadi kayak nggak ada target-target tertentu, jalanin aja. Yang penting sehat dan happy, udah itu aja yang paling penting. Oke, ini terakhir ya. Ini deh, ini kayak seru. Ini klise tapi kayak dari _Destinovita. Apa sih arti sebuah fans bagi kalian? Ada nggak sih pengalaman paling berkesan dengan fans? Mulai dari Sarah, kayaknya dia punya kesan yang sangat besar. Kalau gue pertama kali gue punya fans waktu itu, jadi gue lagi buka bisnis, terus habis itu dia tuh datang ke tempat gue, terus dia bawain figuran gitu. Terus sekarang masih gue simpan dan gue masih inget nama fans pertama gue, namanya Citra. Terus gue bingung kayak, ini orang ngapain ya datang ke tempat gue? Bukan siapa-siapa anyway. Gue bukan siapa-siapa, gue cuma anak kampus yang punya bisnis. Cuman emang gue sering masuk koran pada saat itu. Jadi kayak terus tiba-tiba dia datang kayak, siapa ya gitu, terus kayak aku ngefans banget sama kakak, kayak aku terinspirasi sama kakak kayak gitu. Terus kayak gue bingung gitu, terus dia minta foto sama gue, terus gue langsung kayak oh ya udah. Setelah itu baru gue tahu, oh ini anak-anak ngefans ya. Karena gue dari dulu tuh gue nggak pernah ngefans yang gimana, mau sama orang nggak pernah sampai pernah sih, tapi nggak pernah yang mengidolakan sampai kayak gitu, nggak pernah. Itu bener-bener dia sering banget datang, sering banget ngechat gue all the time, banyak banget gitu chatnya. Kalau sekarang sih lebih ke udah tau lah beberapa fans tuh seperti apa, cuman alhamdulillah gue selalu seringnya dapet orang-orang yang positif sih. Jadi gue merasa lebih semangat ketika ada mereka, jadi mereka jadi semangat gue itu sih. Lo kan? Menurut gue fans tuh ya yang semangatin gue, soalnya kayak kita apalagi di entertain. Kalau kita nggak punya fans, siapa yang mau support kita? Iya benar. Selain keluarga, ya kita juga butuh fans. Kalau nggak ada fans ya ditahan cuma butiran debu. Dan pengalaman gue sama fans tuh, fans gue waktu awal-awal nyemplung di entertain juga sih. Tiba-tiba ada orang yang datang ke gue, namanya Vini. Gue ingat banget. Terus Vini datang tiba-tiba kayak nangis depan gue kayak, kenapa? Gitu. Aku senang banget bisa ketemu kakak. Terus kayak gue di situ kayak pengen nangis juga gitu loh, karena gue terharu, gila ada ya orang yang sampai mau nangis gitu loh ketemu mama gue, bener-bener nangis kayak sampai gitu, kayak abis diputusin pacar. Gue kayak iya Allah, oke gitu. Terus kayak iya udah jangan nangis kan kita bisa ketemu lagi sering-sering. Dan bener dia sering banget datang ke lokasi syuting. Sampai sekarang sih, kalau sebelum corona terakhir kita ketemu. Setelah corona dia udah, aku bilang jangan ke lokasi dulu lagi, bahaya. Soalnya kan dia ke lokasi naik angkutan umum gitu loh, maksud gue. Daripada bahaya kan, jadi kayak ya Vini, kalau nonton love you. Gemes. Siapa? Kalau aku fans itu aku bisa lihat sih siapa aja yang ngikutin aku bener-bener dari nol dan stay sampai sekarang, dan mereka bener-bener tahu aku itu seperti apa gitu. Karena dulu kan sebelum aku main maksudnya sebelum aku terkenal ini,
aku kan suka ngawur gitu kan di internet, di Ask FM, di Instagram tuh aku tuh gesrek banget Asalkan lo sih Lara. Iya, kamu tau Ask FM ku? Aku tahu Oh my god. Ya jadi aku segesrek itu buat kalian yang tahu aku dari zaman Ask FM, aku tuh segila itu di sosial media, kata-kata aku nggak pernah difilter apa segala macam. And that's me, itu aku yang sebenarnya. Dan buat yang stay sama aku dari aku saat itu sampai sekarang, mereka tuh nggak pernah komplain dengan ih kok kasar sih, ih kok ini sih, kok itu. Mereka terima aku apa adanya. Dan thank you banget buat kalian yang udah terima aku apa adanya, yang bener-bener gak komplain dari awal sampai sekarang dan masih stay ya sekitar adalah 6 tahunan. Kalian the best, I love you so much. Dan apa ya, fans itu buat aku my support system sih. Kalau misalnya aku sempat ada masalah kemarin viral lah apa segala macem, mereka tetap support aku kan, nggak apa-apa kan, namanya juga manusia ngelakuin kesalahan segala macem, bukan yang malah ngehujat aku dan kayak nggak jadi ngefans deh sama dia kayak gitu. Jadi ya gitu sih. Dan aku bersyukur aku punya fans yang apa ya, maksudnya mereka tuh nggak menjatuhkan orang lain di sosial media, nggak jelek-jelekin fans club lain apa segala macem. Jadi kayak aku pengen fans aku tuh ada berquality gitu loh, ada kualitasnya sendiri. Jadi kalau misalnya mereka gimana aku pasti tegur, aku DM langsung kayak kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, kamu harus gini gitu. Kalau misalnya nggak suka ya udah bye, nggak usah jadi fans gue gitu kan. Jadi ya pokoknya kalian harus tetap keep that quality, jangan merendahkan orang lain, jangan menjelek-jelekan kubu-kubu lain, pokoknya harus positif terus. Nanti ya. Kok aku sama kayak Angela, fans itu buat aku support system. Buat aku mereka orang-orang yang menyayangi aku tanpa mengusik hidup aku. Jadi once aku ngerasa orang ini ngusik hidup aku hilang bayangan aku tentang mereka sebagai fans aku. Hilang Iya nggak sih? Yes. Hilang. Karena menurut aku That's right. kalau kamu emang sayang gitu, harusnya kan Lo menghargai, dan kalaupun mau kasih mau kasih masukan harus dengan cara yang baik dong. Nggak mungkin dong sama idola sendiri pakai bahasa yang nggak baik gitu. Dan aku banyak banget nemuin itu. Gitu. Jadi menurut aku mereka menyayangi aku tanpa mengusik kehidupan pribadi aku, yang selalu support aku apalagi untuk karir aku, karena pastinya aku butuh mereka lah untuk semangat lagi, untuk kayak oh ini yang kurang, oh ini yang kurang. Dan yang paling berkesan, banyak banget yang baik kesannya, yang banyak banget yang datang ke lokasi, banyak banget yang bertahan sampai sekarang dari kecil aku. Tapi ada juga yang se-creepy itu sampai datangin rumah aku, tahu alamat rumah aku. Jadi merinding gue. Bawa koper. Sumpah, bawa koper. Kan camping dia. Bapak-bapak lagi. Bawa koper, datang ke rumah aku, ngetok-ngetok, ketemu opa aku waktu itu, cuma bilang, kan saya sama Ranti mau nikah, kita udah komunikasi di Facebook. Aku langsung kayak dari dalam mau nangis, bener-bener pengen kayak selimutan gitu loh, takut banget karena emang dia belum dari depan rumah. Sampai mamaku keluar, omaku keluar gitu, siapa yang umur udah tua, bapak-bapak gitu sih. Dia bilang dia dari mana ya, Jember apa mana gitu, jauh banget. Udah bawa koper, katanya emang mau pindah ke rumah aku itu. Karena mau nikah. Dia sampai bilang saya udah dapat restu dari Pak Likiung, dari Ibu Juanita kan, tahu semua nama keluarga gue, tahu alamat rumah gue. Padahal kayak kapan nge-share alamat rumah? Waktu itu aku disentuh. Wah itu creepy banget sih. Akhirnya sama opaku dianterin balik ke stasiun bus, dibeliin tiket buat jalan. Merinding banget. Dari Facebook, which is aku nggak pernah chattingan sama strangers di Mungkin Facebook. ini kali ya orang-orang yang aku nggak. Iya, aku masih kayak 16 tahun gitu, jadi kayak Serem banget. Senang sih. Are you pedophile? takut banget, tapi ya seru sih. Seru. Bisa jadi cerita. Iya. Kayak sekarang di-share sama kalian. Iya. Kan ditutup sama yang creepy ya. Ya udah. Gue tutup sama yang ini deh, yang baik deh. Jadi kemarin gue waktu di Jogja, terus tiba-tiba gue nggak share gue di hotel apa, tapi tiba-tiba mungkin si orang yang di Jogja ini tahu hotel. Kan kalau misalnya kita putus sesuatu, kayak ada tempat yang
Spesifik, spesifik oh, di sini. oh di sini gitu. Tiba-tiba ada yang datang, gue lagi turun breakfast, ada orang nungguin depan lift dan dia tunawicara. Kalau misalnya kamu lihat ini, aku kemarin gue share videonya, terus dia kayak nulis terus kayak aku idola ngefans sama kamu, aku maaf ya aku nggak bisa bicara kayak gitu. Terus kayak aku lihat semua video-video kamu, keseharian kamu gitu, kayak tetap semangat. Terus gue disitu kayak gue dia aja semangat juga, apalagi gue, jadi kayak ngasih energi yang positif banget buat gue. Itu sih paling. Kalau nonton gimana gue lupa Harus Joshua, bikin ini, oh ya, oh dia tulis Oh, waktu dia itu, tulis, dia sorry. ketik gitu. Aduh. Oke guys, I think that's all for today. Semoga kalian puas dengan jawaban-jawaban kita karena kita nggak cut Sama sekali. sama sekali. Dan thank you banget buat yang udah berpartisipasi buat meluangkan waktunya nge-ask kita di Instagram kita yang akhirnya kita bacakan di sini. Thank you banget semuanya. Maaf nggak bisa dibalesin satu-satu. Terus buat kalian yang mau request next kita mau bikin apa, kalian bisa tulis di bawah, terus like. Jadi yang like-nya paling banyak nanti kita Bikin. usaha untuk bikin. Jangan Oke. lupa subscribe karena kalau udah 100.000 subscribers kita akan bikin giveaway dan konten-konten yang collab sama orang lain. Alright. Stay safe. Thank you so much guys. See you on the next video. See you.